Pemirsa, 23 pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi positif COVID-19 untuk mencegah penyebaran virus corona dan mensterilkan seluruh gedung KPK ditutup sementara dan menerapkan sistem bekerja dari rumah selama 3 hari ke depan. 23 pegawai dan 1 tahanan KPK dinyatakan positif COVID-19 setelah menjalani rapid test dan tes swab. Ketua KPK Firly Bahuri menyebut pemberantasan korupsi tetap berjalan. Pimpinan KPK dan Deputi Penindakan akan tetap bekerja dari kantor. Penerapan sistem bekerja dari rumah untuk sebagian pegawai KPK mulai 31 Agustus hingga 2 September 2020. Dan untuk mengetahui perkembangan terbaru, kita bergabung dengan reporter Widya Anggita dan juru kamera Adini Anissa langsung dari Gedung KPK Jakarta. Widya, ini untuk ke-23 pegawai KPK yang positif, bagaimana penanganannya? Apakah mereka ini isolasi mandiri atau dilarikan ke rumah sakit? Ya, Cikal dan juga pemirsa, untuk diketahui bahwasanya memang gedung KPK ini ditutup selama kurang lebih 3 hari hingga 2 September mendatang setelah dinyatakan memang 23 pegawai dari KPK ini dinyatakan positif COVID-19. Dan untuk 23 pegawai KPK ini memang dihimbau untuk melakukan isolasi mandiri kurang lebih selama 14 hari. Dan apabila ketika gedung KPK ini juga sudah mulai beroperasi kembali, untuk 23 pegawai yang dinyatakan positif ini belum diizinkan untuk bekerja kembali. Dan sebagai informasinya, Cikal dan juga pemirsa, memang untuk kasus positif COVID-19 di KPK ini diketahui setelah sekitar 200 pegawai KPK ini menjalani rapid test dan juga swab di RSPAD, dan hasilnya kemudian keluar pada 27 Agustus yang didapati bahwa 9 pegawai, kemudian 4 non-pegawai dan 1 tahanan KPK dinyatakan positif COVID-19. Adapun beberapa di antaranya adalah di bidang Sespripim dan juga KSP, atau tepatnya mereka bekerja di lantai 15 dari gedung KPK. Kemudian hasilnya keluar lagi, ya ini pada Jumat 28 Agustus, dan didapati untuk pegawai yang dinyatakan positif COVID-19 ini bertambah 10 orang, diantaranya 4 pegawai di bidang penyidikan dan 6 pegawainya di Biro Umum, dan kemudian totalnya menjadi 23 pegawai, atau rata-rata mereka ini bekerja di lantai 9 dari gedung KPK. Dan untuk selama dari 3 hari penutupan gedung KPK ini, pihak KPK juga akan rutin melakukan penyemprotan disinfektan di berbagai lantai, dan juga rencananya ketika 3 hari penutupan dan mereka mulai beroperasi kembali, ini nantinya pegawai atau pihak KPK sendiri akan melakukan sistem shift dengan 50% pegawainya yang bekerja di kantor. Cikal. Iya, Widya, lalu bagaimana dengan 1 tahanan yang dinyatakan positif COVID-19? Ini penanganannya seperti apa untuk tahanan? Ya, Cikal dan juga pemirsa, untuk diketahui bahwasanya tahanan yang dinyatakan positif COVID-19 ini adalah tahanan yang ditempatkan di rutan KPK cabang Pondam Jaya Guntur Jakarta Selatan. Jadi dari 25 tahanan yang sudah dilakukan rapid test dan juga swab, 1 orang tahanannya dinyatakan positif COVID-19, dan saat ini informasi yang kami dapatkan bahwasanya 1 tahanan tersebut sedang melakukan perawatan di Rumah Sakit Polri Kramat Jati. Dan memang hingga saat ini kami masih melihat adanya aktivitas beberapa pegawai, Cikal, yang keluar masuk gedung KPK, karena memang dinyatakan dari pihak KPK sendiri ada beberapa pengecualian, ya ini untuk Deputi Penyidikan sendiri masih bekerja di kantor, karena memang ada beberapa pekerjaan dari Deputi Penyidikan yang memang tidak bisa dilakukan di rumah. Dan untuk pemeriksaan yang dijadwalkan selama 3 hari ini, rencananya mereka akan tetap menjalankan pemeriksaan ini di kantor KPK gedung yang lama. Dan itu artinya dari penyidikan yang masih terus berlangsung, kemudian pemeriksaan yang dipindahkan sementara di gedung KPK lama, itu artinya dari pihak KPK sendiri menyatakan bahwa pemberantasan korupsi tetap berjalan. Cikal. Baik, terima kasih Widya atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, itu tadi laporan dari Widya Anggita dan juru kamera Adini Anissa langsung dari gedung KPK Jakarta.